Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Sukoco selaku dosen meteorologi penelitian. Saya berterima kasih atas materi yang Bapak sampaikan selama 1 semester ini, sangat memuaskan, sehingga saya dapat memahami apa yang Bapak sampaikan, dan mohon maaf bila ada suara yang tidak berkenan. Materi yang saya jelaskan di sini adalah perwujudan tata kelola suatu perusahaan melalui penerapan etika profesi dan kode etik untuk membangun profesionalisme karyawan. Kasus pada Starbucks Coffee Giant Sidoarjo. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ricardo Ikronisiaan dari Prodi Manajemen NIM 01219162. Latar belakang. Perusahaan Starbucks Coffee adalah sebuah perusahaan terkenal di dunia dengan bidang retail, dengan konsep sebuah restoran menghadirkan produk utama adalah kopi. Perusahaan kopi Starbucks didirikan pada tahun 1971. Toko retail pertama kali dibuka di Steel Baik. Di dunia, perusahaan Starbucks sudah memiliki sekitar 40.000 cabang dan termasuk perusahaan dengan perkembangan yang cepat di Amerika. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi kehidupan manusia. Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya, dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat. Rumusan masalah. 1. Apa pentingnya etika profesi dan kode etik dalam perusahaan tersebut? 2. Apakah dengan menerapkan etika dan kode etik dapat membangun profesionalisme karyawan? Teori. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Redo Putra Wiranto, yaitu upaya Starbucks Giant Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan karena kinerja karyawan di Starbucks Giant Sidoarjo yang dianggap masih sering terjadinya problem selama kinerja dan kurang memuaskan. 2. Rara Dwi Kusuma, yaitu pengaruh penerapan etika profesi, profesionalisme, pengalaman kerja, dan independensi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika profesi, profesionalisme, pengalaman kerja, dan independensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Bella Putri, yaitu penerapan etika profesi sekretaris pada kantor regional 3 Badan Kepegawaian Negara Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika profesi di Badan Kepegawaian Negara Sidoarjo. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat
sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti analisis pengaruh produk, harga iklan, promosi, dan pelayanan terhadap keputusan pembelian pada minimarket lestari. Sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu 1. Sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. 2. Sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh berupa informasi dari situs internet, buku-buku, jurnal penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekunder, jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah. Sampel. Penelitian sampel yang digunakan dengan menggunakan metode accidental sampling atau metode pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada atau dijumpai di lokasi. Selanjutnya, ini adalah tabel kolom uji validasi. Uji hipotesis. Terima kasih telah melihat video yang saya tampilkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan tutur kata yang saya sampaikan. Terima kasih.